Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Pastor Fani boleh diberi kesempatan untuk boleh melayani. Saya boleh berjumpa juga dengan teman-teman. 2007 saya diberkati di sini. Dan kami diutus di Kota Tarakan untuk perintisan gereja. Dan puji Tuhan, itu berkat dan kepercayaan dari Tuhan. Semua karena Tuhan baik, karena Tuhan setia, kami boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang mulia. Dulu ke Surabaya bermaksud merubah nasib, seperti itu. Tetapi Tuhan buka jalan dan Tuhan memakai. Limpah syukur bagi Tuhan Yesus. Puji Tuhan, hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama melihat firman Tuhan. Saya akan mengajak kita untuk melihat betapa Allah yang kita sembah itu. Allah yang kita puji, Dia adalah Allah yang setia. Setia pada perjanjiannya. Kalau kita punya Alkitab, ada perjanjian lama, perjanjian baru. Dan Allah kita memang adalah Allah yang berjanji. Dan Dia setia dengan perjanjiannya. Mari kita baca bersama-sama firman Tuhan dalam Ulangan pasal 7, ayat yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Bukan karena lebih baik jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya pada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun Raja Mesir. Ayat yang ke-9, sebab itu haruslah kau katakan bahwa Tuhan Allahmu, Dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Amin. Saudara, kita melihat di sini bagaimana Tuhan itu memilih bangsa, sebuah bangsa. Bangsa yang bukan karena gagah, bukan karena kuat, namun karena Tuhan mau menyatakan dirinya bahwa Dia itu adalah kasih. Saudara yang dikasih Tuhan, Allah kita adalah Allah yang kasih. Kasihnya itu mau dinyatakan, ditunjukkan kepada segala bangsa dengan memilih sebuah bangsa. Menjadi perwakilan agar bangsa-bangsa di seluruh dunia dapat mengenal bahwa Dia adalah Allah yang kasih. Dan Dia setia dengan perjanjiannya. Nah, hari ini apa yang menjadi kerinduan kita atau pencapaian kita dengan khotbah ini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan hari ini. Yang pertama adalah perjanjian Tuhan dengan manusia. Kemudian kerajaan imam dan kebenaran Allah yang disingkapkan. Bahwa Allah itu setia. Penting bagi kita untuk mengenal, mengalami bahkan bahwa Allah itu setia. Bila kita tidak mengalami, mengenal Allah yang setia, hidup ini up and down. Ada kala, sangat seperti kita tidak kuat. Namun bila mana kita tahu ada pribadi yang setia menyertai kita, saya kira kita dapat mampu melewati lembah kehidupan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kehidupan ini bukan tentang up and down. Bukan tentang susah dan baik. Kehidupan ini juga bukan karena saya dapat ini dan itu. Tapi kehidupan ini karena kita punya Kristus. Maka hidup kita itu menjadi utuh. Amin. Nah, seringkali kita boleh dibilang terkesima, terpengaruh dengan kehidupan dunia. Sehingga kita melihat
Tuhan itu jauh. Ketika kita ngerasa ada persoalan, Tuhan itu kok nggak berpihak sama saya. Nah, harapan saya hari ini kita menemukan jawaban itu. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Allah kita adalah Allah yang berjanji. Perjanjiannya dia memilih beberapa orang untuk menjadi keterwakilan bagi bangsa, bagi rencananya, dan bagi apa yang menjadi kehendaknya untuk dinyatakan bagi seluruh umat manusia. Kita melihat dia mengikat janji dengan Nuh, perjanjian dengan Nuh ketika seluruh umat manusia mulai hidup dalam dosa, hidup dengan benar menurut pandangannya sendiri, kehidupan manusia itu menjadi kacau dan rusak. Dan Tuhan menghukum. Namun Tuhan memilih satu orang, Nuh. Dan dia mau mengikat perjanjian dengan Nuh. Sekalipun manusia itu lemah, tak berdaya sesungguhnya kita ini. Tetapi Tuhan masih seperti membuka kesempatan untuk manusia itu dapat melihat Allah yang kasih. Dia tidak menghabisi seluruh manusia. Tapi dia memilih satu orang yang namanya Nuh dan keluarganya. Untuk menyatakan kasihnya. Untuk menyatakan dirinya. Untuk menyatakan apa yang baik dan benar. Ada perjanjian dengan Abraham. Perjanjian dengan Abraham adalah perjanjian di mana Allah menjanjikan sebuah wilayah, tanah. Tuhan juga menjanjikan sebuah bangsa melalui anak-anaknya. Dan Tuhan menjanjikan berkat. Kita kenal akan perjanjian hal ini, saudara dikasih Tuhan, di mana kita tahu Abraham punya anak. Punya sebuah bangsa yang kita kenal hari ini adalah Israel. Bangsa yang sekian lama hilang, sekarang muncul dan menjadi luar biasa. Itu dari Abraham. Saudara dikasih Tuhan, dan mereka menjadi berkat. Kenapa demikian? Karena Tuhan itu setia dengan perjanjiannya. Dalam pembacaan kita tadi, dialah Allahmu yang setia, yang memegang perjanjian dan kasihnya. Saudara dikasih Tuhan, ada perjanjian juga dengan Musa. Dalam perjanjian ini ada yang namanya bagian yang harus menjadi komitmen, ketetapan hati. Musa dan umat pilihan Tuhan diminta untuk menjadi umat Tuhan. Dan Allah berjanji dia akan menjadi Allah atas bangsa ini. Ini suatu penyataan yang luar biasa. Menjadi Allah mereka. Itu berarti menjadi tempat di mana mereka menaruh harapan. Tempat di mana mereka berlindung. Tempat di mana mereka boleh mengalami kemenangan demi kemenangan. Karena Allah Israel itu adalah Allah yang ajaib luar biasa. Yang menjadikan langit dan bumi. Namun seringkali dalam perjanjian ini pihak manusia adalah pihak yang lemah. Mengingkari janji itu. Ya, kita tahu Israel dipanggil keluar dari Mesir 400 tahun. Ya, mereka diperbudak. Mental mereka masih budak. Dan memang sulit. Tetapi ini tidak menggagalkan rencana Tuhan. Ini juga tidak membuat Tuhan itu berubah menjadi tidak setia. Tuhan adalah Tuhan yang terus berinisiatif. Bahkan melimpahkan anugerahnya kepada bangsa ini. Sungguh Tuhan itu ajaib dan luar biasa. Saudara yang dikasih Tuhan, demikian juga dengan perjanjian dengan Daud. Perjanjian dengan Daud, mari kita baca di dalam 2 Samuel pasal 7. 2 Samuel pasal 7 ayat 8 sampai dengan 16. Oleh sebab itu beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam, akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah menyelenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagimu Israel.
dan menanamkannya sehingga ia dapat diam di tempat sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang lain seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu pada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Bila kita baca lebih lanjut, keturunan ini, tahta Daud itu akan tetap untuk selama-lamanya. Ini janji Tuhan. Dan Tuhan tidak mengingkari janjinya. Ia setia dengan janjinya. Hiduplah sebagai umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Dua kata kunci ini sudah mewakili untuk semuanya apa yang menjadi tanggung jawab kita. Saya dulu pernah ngajar sekolah minggu di tempat ini, ikut link-link ya kalau nggak salah, saya lupa. Saya melihat ada belajar karakter, itu tentang responsibility. Sampai hari ini saya ingat, saya jadi, oh iya, responsibility itu mengerti dan melakukan apa yang diharapkan dari saya. Nah, sudah dikasih Tuhan, dalam perjanjian Tuhan dengan umatnya, dari memilih seseorang, sebuah keluarga, sebuah pemimpin raja, dan nanti kepada sebuah bangsa, dan berakhir kepada umat perjanjian atau disebut warga kerajaan surga, ada bagian yang menjadi tanggung jawab. Yaitu hidup sebagai umat Tuhan, sangat sederhana sesungguhnya. Umat Tuhan yang menjadikan dia raja, tuan, yang menjadikan dia guru. Nah, seringkali manusia itu gagal dan gagal. Tetapi sekali lagi, Tuhan tidak kurang cara untuk datang. Tuhan tidak kurang cara untuk membuat manusia itu bisa kembali kepada dia dengan memberikan anugerahnya. Nah, saudara dikasih Tuhan, kemudian setelah perjanjian dengan Daud, ada perjanjian yang baru. Perjanjian ini kita baca dalam Yeremia 31, ayat 31 sampai dengan 34. Perjanjian ini tidak seperti yang dilakukan dengan nenek moyang Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kukatakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Meskipun aku menjadi tuan berkuasa atas mereka, demikianlah firmanku. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Penggenapan janji ini, Bapak Ibu dikasih Tuhan, adalah ketika Yesus hendak naik ke surga. Dia memberikan Roh Kudusnya bagi kita semua. Dialah yang setia. Ia mau memilih sebuah umat untuk menjadi contoh, untuk menjadi pintu berkat bagi bangsa-bangsa lain. Tapi sekali lagi tadi kita baca, Israel itu tidak setia, gagal. Dan kita lihat selanjutnya, Yesus dalam Matius 26 ayat 28 berkata, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Seringkali yang menjadi pemisah relasi kita dengan Tuhan itu adalah dosa. Yesaya mengatakan demikian. Tuhan itu sungguh ingin hidup bersama dengan kita. Tuhan itu sungguh ingin hidup memimpin, menuntun kita. Tuhan itu sungguh senantiasa menyediakan pertolongan, penghiburan bagi setiap kita. Dan itu tidak pernah habis, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kalaupun perasaan kita berkata udah gak ada nih. Udah habis ini, nyerah deh aku. Tapi Tuhan tidak pernah nyerah kalau Tuhan memilih kita. Amin. Dan kita dipilih karena perjanjian darah. Saudara dikasih Tuhan. Apa maksud dari perjanjian ini? Kenapa harus pakai janji-janji sih? Ya kan? Kenapa harus ada perjanjian? Gak usah lah, gak usah pakai perjanjian segala. Wes udah langsung berkati, jagai seperti itu. Tadi dalam pembacaan kita. Supaya kita tahu Allah itu kasih. Perjanjian dimaksudkan Tuhan agar kita ini bermitra dengan Dia.
Perjanjian ini dimaksudkan agar kita bermitra, berjalan bersama dengan Tuhan. Melewati musim kehidupan ini, baik dan susah. Kita berjalan dengan Tuhan. Nah, kemitraan ini dimaksudkan adalah agar dunia ini, agar orang-orang yang dipilih tadi bisa memberi kontribusi damai, bisa memberi kontribusi kebenaran. Ketika terjadi ketidakadilan, ketidakbenaran, orang yang bermitra dengan Tuhan akan hadir di sana menjadi terang, akan hadir di sana memberi kontribusi damai, sukacita. Saudara dikasih Tuhan, kemitraan ini adalah hal yang luar biasa. Amos berkata dalam pasal 3 ayat 3, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Sungguh Tuhan mau libatkan saya dan kita semua. Bapak Ibu, saya dulu kerja di pabrik. Saya diterima di menara doa pelayanan, itu bukan karena kualifikasi saya bisa ini dan itu. Tapi yang dilihat itu angka 7 pengabdian saya di perusahaan. Ciuni bilang, wah 7 itu angka rohani ya. Udah saya pilih kamu dari sekian orang dites. Saya melihat itu karena kemurahan, karena kasih setia Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan mau bermitra dengan kita. Siapapun kita hari ini, Tuhan mau bermitra apapun pekerjaan kita. Tuhan mau pakai kita ini untuk menjadi agen kerajanya yang menghadirkan kebenaran, sukacita, damai sejahtera oleh Roh Kudus. Seringkali kita yang kecil hati, mungkin karena kita melihat kita dipanggil sebagai petani. Memang Tuhan memanggil setiap orang itu berbeda. Namun sudah dikasih Tuhan, orang kalau nggak kenal Tuhan, mereka bisa kecil hati. Ini karena saya pekerjanya seperti ini, yang sana seperti ini. Kita jadi ingin, aku kalau seperti itu baru dipakai Tuhan. Tidak demikian Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kehidupan berarti kita benar-benar menjadi somebody itu karena kita berjalan bersama dengan Tuhan. Setuju, amin. Kehidupan kita berarti sekali lagi bukan karena ini dan itu yang kita punya. Bukan karena ini dan itu yang saya capai. Kehidupan berarti itu karena kita berjalan bermitra dengan Tuhan. Sering kasih Tuhan. Kemudian yang kedua kita lihat. Mereka yang menerima percikan darah ini disebut sebagai umat perjanjian. Mereka yang percaya kepada Yesus yang mati di kayu salib. Mereka disebut sebagai warga kerajaan surga. Dan ini rencana Tuhan. Sebelum Yesus disalib, sebelum darahnya ditumpahkan. Sebelum Yesus berkata, inilah darah perjanjian, Keluaran 19 ayat 6. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semua firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Tadi Tuhan milih seseorang, Abraham. Kemudian Tuhan memilih sebuah bangsa. Saudara yang dikasih Tuhan. Tuhan mau hadir di tengah dunia yang jatuh ini untuk membangun kerajaannya. Dan secara progresif, bukan Kristen progresif ya, secara progresif dia menyatakan anugerahnya, rencananya yang tidak bisa gagal. Dari memilih seseorang sampai kepada sebuah bangsa. Saudara yang dikasih Tuhan, sebelum Yesus naik ke surga, 40 hari. Jadi Yesus ini menggenapi apa yang menjadi rencana untuk membangun sebuah masyarakat yang menjadikan dia raja. Saudara yang dikasih Tuhan, penting bagi kita untuk mengenal dan mau terhisap dalam rencana ini. Ada banyak orang Kristen namun mereka tidak hidup dengan konsep pikir. Bulan Maret Pastor Yosua menyampaikan tentang mentalitas kerajaan. Ada banyak orang Kristen tapi mentalitasnya bukan mentalitas warga kerajaan surga. Ya, kita harus melihat diri kita ini, siapapun kita. Kita adalah warga kerajaan surga. Amin. Kerajaan surga itu bicara tentang kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Saudara, kita nggak akan bisa memberi kontribusi benar, memberi kontribusi damai, kalau nggak kita
menerima Roh Kudus. Dipimpin oleh Roh Kudus. Karena itu ketika Yesus ngomong 40 hari tentang kerajaan Allah, dia memproklamirkan tentang kerajaan surga itu. Kerajaan itu bicara pemerintahan, Allah yang memerintah dalam hidup seseorang. Hari ini Yesus belum menjadi raja di atas segala raja, atas semua manusia. Hanya kepada orang yang percaya. Dan dia melibatkan kita untuk rencana yang besar ini. Saya dan kita semua adalah orang-orang yang menjadikan Yesus raja di hidup kita. Dan ia mau orang lain juga, kerabat kita, tetangga kita, juga mengenal, mengalami, dan menjadi bagian dari warga kerajaan surga itu. Betapa ajaib dan luar biasa rencana Tuhan. Nah, saudara dikasih Tuhan, kerajaan Allah, pemerintahan Allah, di mana Allah menjadi raja. Seringkali kita yang jadi raja itu bukan Allah, perasaan kita hari-hari ini. Saya melihat ya, saya mengamati, ini diskusi dengan teman-teman di gereja, di sinode. Hari-hari ini kita melihat perasaan itu yang bisa menjadi raja, menjadi Tuhan. Pikiran itu yang bisa menjadi raja dan Tuhan. Ada seorang teolog mengklasifikasikan zaman. Ada zaman di mana seseorang itu menjadi berarti kalau dia terlibat dalam politik, zaman Sokrates. Kemudian ada zaman di mana gereja itu merambah sampai memasuki pemerintahan. Jadi orang kalau nggak gereja tuh dia sudah merasa berdosa begitu ya. Dia merasa kotor, kalau lihat orang nggak gereja dia merasa kotor. Nah, ini tidak demikian ya kan. Nah, ada zaman seperti itu. Kemudian ada zaman ekonomi ya, di mana seorang itu berarti karena terlibat dengan ekonomi. Dan zaman sekarang, teman-teman ini melihat ya, teolog ini juga merumuskan, benar nih yang dikatakan teolog ini zaman di mana perasaan itu yang menjadi tuan, menjadi raja. Saya kasih contoh, misalnya, kamu kalau nggak sesuai dengan yang saya pikirkan, kamu salah. Jadi bukan standarnya bukan firman lagi. Benar salahnya itu pikiran. Kamu kalau nggak enak, kehadiranmu tuh nggak nyaman buat aku, kamu salah kamu. Nah ini bahaya. Dan ini sedang melanda. Dan ini menjadi PR kita bagi gereja Tuhan, bagi umat Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan menghadirkan di tengah dunia ini sebuah masyarakat, umat perjanjian, warga kerajaan surga. Kita ini semua. Kita menjadi bagian dari warga kerajaan surga, bila mana seperti dikatakan Yesus, ditumpahkan bagi banyak orang. Bila mana mau percaya dan menjadikan Yesus itu raja atas kehidupan kita. Saudara yang dikasih Tuhan, kita masuk bagian yang ketiga. Jadi kerajaan surga itu bicara kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Disebut namanya kerajaan imam. Di perjanjian yang baru dikatakan imamat yang rajani. Ada kata imam di sana. Imam itu berhubungan erat dengan yang namanya peribadatan. Peribadatan. Di gambar awal itu ada gambar perabot bait suci, yaitu tabut perjanjian. Isi tabut perjanjian itu adalah tongkat Harun yang berbunga, buli-buli yang berisi manna, kemudian 2 law hukum Taurat. Ini semua menggambarkan kegagalan Israel. Tetapi isi tabut itu diisi oleh ini dan di atasnya ada tutup pendamaian. Dan imam yang datang masuk akan menorehkan darah korban hewan itu ke atas tutup pendamaian itu. Sehingga Tuhan tidak lagi melihat kegagalan Israel. Tapi yang Tuhan lihat adalah darah. Dan Tuhan berdamai dengan umatnya. Tuhan memimpin umatnya. Tuhan menyertai umatnya. Dan ini yang dilakukan itu adalah bayangan. Kristus itulah perwujudan dari itu semua. Kita melihat, saudara yang dikasih Tuhan, kita warga kerajaan surga. Tadi saya katakan, kita punya responsibility. Seringkali kita gagal melihat Tuhan itu setia, karena kita sedang tidak ada dalam tugas sesungguhnya.
Kalau kita diberi tugas, pemeliharaan itu pasti menyertai. Amin. Seringkali kita sedang tidak ada atau di luar tugas dari apa yang harus, ini loh harus begini. Tapi kita melenceng begitu. Itulah yang seringkali kita merasa, aduh Tuhan kok gak setia, Tuhan kok gak tolong saya, hidup saya kok seperti ini, bagaimana keadaan saya. Saudara yang dikasih Tuhan, kita warga kerajaan surga. Kerajaan imam, imamat yang rajani. Kita baca dalam firman Tuhan, Titus 1 ayat 1. Dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus, untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah. Dan pengetahuan akan kebenaran, seperti yang nampak dalam ibadah kita. Nah, seringkali kita tadi saya katakan, kita mungkin keluar dari tugas. Kita disibukkan dengan ngatur hidup. Kita disibukkan dengan tugas-tugas apa yang ada di rumah, di tempat kerja kita. Kalau kita tidak ibadah, seringkali ini mengaburkan setianya Tuhan. Seringkali ini kita bahkan mulai menjauh berpikir, jangan-jangan karena kemampuanku mengatur ini dan itu, itulah pemeliharaan Tuhan. Ini keliru benar. Tuhan itu pelihara kita. Bukan karena kemampuan, kecakapan kita. Amin. Dan inilah jebakan yang terjadi, banyak terjadi bagi orang-orang percaya. Kita jadi melihat ini karena saya, ini karena saya. Saudara, kalau kita demikian, kita benar-benar jauh dari Injil. Kita benar-benar jauh dari salib. Kita benar-benar jauh dari kerajaannya. Tetapi Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tuhan kita itu setia. Amin. Kita lihat pengetahuan akan kebenaran itu nampak dalam ibadah kita. Sekalipun kita banyak persoalan, kesusahan, tapi kalau kita ibadah, Tuhan itu bisa nyingkapkan kebenarannya. Kebenaran tentang apa? Aku bisa nolong kamu. Kebenaran tentang apa? Tuhan itu setia. Tadi kita merasa berpikir, Tuhan gak setia. Tapi bila mana kita datang berdoa ibadah, iya, saya yang tidak setia ternyata. Saudara yang dikasih Tuhan, karena itu penting sekali kita ini ibadah. Satu tokoh di dalam perjanjian lama, Ibrani 11 ayat 11. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Menganggap, mengenal, mengetahui. Itu datang dari mana Bapak Ibu? Datang dari ibadah. Abraham itu selalu membangun mezbah. Kemana dia sampai? Dia membangun mezbah. Dia membangun mezbah menyembah Tuhan. Dan ini yang menjadikan Sarah menganggap Allah itu setia. Sehingga dia mengalami yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ia mengalami keajaiban. Ia mengalami yang perkara mustahil ini. Tetapi karena dia menganggap tadi itu. Lewat ibadah. Pembacaan kita Titus 1 ayat 1. Tuhan menyingkapkan kebenarannya melalui ibadah. Teristimewa ibadah korporat seperti ini. Ibadah bersama-sama. Ada berkat yang sifatnya untuk semua. Ada berkat yang sifatnya untuk tujuan Tuhan mengutus kita menjadi warga kerajaan surga. Di mana tempat di mana kita berada. Saudara yang dikasih Tuhan. Ibadah ada korban, ibadah itu ada firman, ibadah itu ini ada arahan, direction. Bapak Ibu, saya diberi kepercayaan merintis dari sebuah pastori ukuran 7 kali 9. Dari pendeta yang lama pindah, jadi hidup saya tuh menikah di sini kembali Tarakan. 3 minggu di sana balik meneh gitu di sini. Karena diajak bisnis, waduh nih mumpung nih ngubah nasib begitu pikir saya ya.
Namun kakaknya istri saya ini hamba Tuhan semua. Ternyata coba ikut bisnis papa, tapi aduh mabuk gitu saya. Bawa asap kendaraan tuh buat saya mual. Ini kesaksian ya. Untuk melihat betapa Tuhan itu setia. Kalaupun saya terbatas melihat diri ini. Tetapi Tuhan itu setia. Nah saudara yang dikasih Tuhan, jadi habis nikah diberkati pastor di tempat ini. Ya, kembali ke Tarakan, saya nggak bisa tidur ketika diajak, wis kamu ke Tarakan gimana? Balik ke Tarakan nggak bisa ikut mertua kerjanya, akhirnya kerja di Menara Doa, sembari pelayanan di sini. Sempat ikut pastor belajar bikin pastel. Waduh nih kesempatan nih, aku suka masak gitu kan. Bikin pastel, wah asik nih. Saya juga lihat pastor bikin tenda, beliin tenda itu saat itu. Tempat cukur, aku ingat ada anak-anak les. Saya sempat ikut berapa kegiatan. Nah saudara yang dikasih Tuhan, saya di Kalimantan itu enggak di kotanya, 20 menit keluar kota, daerah pinggiran. Banyak nelayan di sana. Dan pelayanan di sana, bangun di sana. Mau dibilang berat ya berat, susah ya susah, nangis ya nangis. Berat banget. Namun yang paling berat itu menghadapi jiwa-jiwa. Menghadapi jiwa-jiwa. Namun kami melihat Tuhan itu pelihara ya. Tuhan memberi penghiburannya itu ajaib. Di tengah persoalan jemaat di sana. Pernah satu waktu kami dikunjungi Mas Menteri Nadiem Makarim. Tidur di kamar saya. Namanya kamar sederhana, bawa apek gitu ya. Tetapi Mas Menteri itu mau tidur semalam di situ. Aku pikir nih, kenapa Tuhan? Kok Tuhan izinkan Mas Menteri datang ke kamar saya gitu kan. Jadi timnya tuh datang, dokter juga ada. Dilihat, memang dia kejutan. Pak, boleh ya pimpinan kami nginap di sini. Aku pikir ini katanya dari Jakarta, terus mau nginap di sini. Yang ada ruang gereja, nggak ada kamar di atas satu ada anak sekolah yang ikut KB. Udah Pak, di sini aja di kamar Bapak. Kaget saya gitu kan. Mau tidur di kamar saya. Saya yang bingung, nggak bisa ngomong apa gitu. Ternyata dalam sekejap mereka kerja, tas, siap. Langsung kayak hotel kamar gitu kan. Dan ngobrol dengan saya, Pak Menteri. Ngobrol, dia monitoring evaluasi, istri saya ikut guru penggerak. Dia ngajar TK, puji Tuhan sekarang diangkat jadi P3K. Tapi bukan karena Pak Menterinya. Dia tetap ikut proses. Tadi boleh dibilang tidak sengaja ikut proses itu. Karena persoalan di tempat kerja yang dia merasa sudah tidak seirama. Aduh nggak linear nih, aku mau coba dah. Ada lowongan di sana. Dia ikut di sana, akhirnya dia terikut menjadi tenaga P3K ya bahasanya gitu. ASN tapi yang dikontrak. Ya puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, kami melihat banyak sekali Tuhan itu setia. Kita saja yang mungkin terlalu cemen ya mungkin gitu ya, dengan persoalan kehidupan yang ada. Tetapi sungguh Tuhan itu bukan hanya memberi penghiburan, menopang hidup. Bahkan ketika kita gagal berpikir, saya pernah punya iri hati Bapak Ibu. Saya iri hati dengan pendeta, kami ini sering ngumpul gitu ya. Saya melihat pendeta nih sukses baik. Ternyata konsep pikir sukses saya itu keliru, mau diubah Tuhan. Jadi Tuhan izinkan menilai orang salah dan Tuhan memberi pengertian yang baru. Tiba-tiba Tuhan ngomong, mau nggak kamu ditukar? Saya merasa Tuhan tuh ngomong, waktu saya kasih baju anak saya, mau nggak hidupmu ditukar? Kamu ke pendeta itu bersama anak, istri dan pelayanannya yang seperti itu, terus dia di sini, aduh enggak Tuhan, ini sudah surgaku, jangan ditukar gitu ya. Saya sampai melihat betapa Tuhan itu setia, bahkan di saat saya mungkin salah berpikir ini tentang orang lain. Bayangkan saya merasa saya lebih pendeta yang lebih baik. Saya punya pikiran begitu karena saya tahu kenal banget ini. Tapi kok dia diberkati ya Tuhan, pikir saya. Ternyata Tuhan mau ubah konsep pikir saya. Sederhana saja Tuhan mengubah, mau nggak kamu ditukar gitu ya. Aduh enggak Tuhan. Menurut saya ini sudah surga bagi saya, ada Sipora, Mike, Daniel. Di situ saya pikir iya, saya ini salah ternyata.
salah dalam mengukur, menilai sukses, salah di dalam melihat pikiran tadi yang menjadi Tuhan. Yang diberkati begini, yang berhasil seperti ini. Nah, saudara dikasih Tuhan, betapa Tuhan itu ajaib, setia menyertai kita. Seringkali kita yang gagal, lalai. Namun bila mana kita ibadah, tadi ini, pengetahuan akan kebenaran tuh disingkapkan. Disingkapkan. Kalau dibilang setia, stabil, doa tiap hari itu ya istri, Bapak Ibu. Saya ini preman loh, seperti itu ya. Dipercayakan pengembalan. Tapi saya banyak mendapat berkat dari istri ya. Istri itu setia untuk doa, beribadah. Dan dari sana kami menerima kemurahan demi kemurahan. Saudara yang dikasih Tuhan, Allah kita itu setia. Bila kita mengetahui Dia setia, ketika kita lewati bayang-bayang maut, ketika kita melewati kehidupan yang sedang gak mengenakan, tidak berpihak sama kita, kita tetap bisa mantap menjalani itu. Dan percayalah kita akan melewati itu. Dan kita akan melihat, bahkan kita akan semakin memuliakan Tuhan. Bahwa sungguh Tuhan yang kita sembah itu, Ia kasih dan setia kepada kita semua. Semoga ini boleh jadi berkat bagi kita semua. Mari kita datang pada Tuhan. Lewat pujian ini kita mau melihat betapa Tuhan itu baik dan setia atas hidup kita.